Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 9. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seni budaya, pelajaran seni budaya. Nah, tahun ajaran ini saya diamanatkan oleh sekolah untuk mengajarkan kalian pelajaran seni budaya. Jadi selama 1 tahun kita akan ketemu di jadwal seni budaya. Nah, untuk materi pertama, karena saya juga baru beberapa kali ya, untuk tahun kemarin baru setengah tahun ngajar seni budaya, jadi kita sama-sama belajar seni budaya di sini. Nah, untuk materi pertama saya akan ajarkan tentang seni musik ya. Untuk yang sudah beli LKS, mohon maaf kita tidak belajar dari bab 1, tapi kita langsung ke bab 3 ya, karena saya lebih menguasai di bab ini, di bab seni musik. Langsung saja ya. Langsung saja kita belajar. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal, solo atau tunggal gitu. Dan di materi ini kita lebih menekankan ke ornamentasi melodis ya. Apa sih bedanya ornamentasi melodis sama ornamentasi ritmis? Nah, ornamentasi melodis ini merupakan nada, kumpulan nada-nada untuk mengiringi lagu dengan melodis atau ada notnya gitu bahasanya ya, ada notnya. Dan kalau ritmis itu biasanya tidak memiliki not atau bisa dibilang dia ini alat musik pukul gitu. Notasi untuk alat musik pukul itu ornamentasi ritmis. Untuk drum, rebana dan segala macamnya, simbal, nah itu masuknya ke ornamentasi ritmis. Tapi kalau gitar, pianika, piano, suling itu masuknya ke ornamentasi melodis. Nah, kita lebih mengarah ke ornamentasi melodis ini ya. Nah, yang pertama, langkah-langkah untuk mengembangkan ornamentasi melodis ya. Ingat ya, tujuan pembelajaran kita memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal, solo atau tunggal ya. Jadi untuk mengembangkan ornamentasi melodis ini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan tema lagu. Mau tentang persahabatan, percintaan, tentang sekolah, tentang kehidupan kalian, tentang beban hidup dan segala macam, tentang perasaan kayak gitu. Itu merupakan tema lagu. Itu yang pertama, kalian harus menentukan tema lagu. Yang kedua yaitu menentukan birama. Apa itu birama? Nah, birama ini merupakan kumpulan nada-nada yang disatukan dalam satu bar atau dalam satu kumpulan gitu. Itu birama. Kalau yang biasa kalian temui itu kayak 4/4. Nah, itu birama gitu ya. 4/4 itu merupakan birama. Selanjutnya, setelah kalian menentukan birama, maka kalian harus membuat harmoni. Dalam membuat harmoni, kita harus, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan tangga nada. Nah, tangga nada itu apa sih? Tangga nada itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalian sudah tahu itu kan? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, coba kalian lihat ya. Ini saya udah nyiapin pianika juga. Nah, ini kan ada C nih, tulisan C. Nah, ini tangga nada di C. Susunan tangga nada dari do sama dengan C. C mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sini C, re ini D ya, cuma di sini nggak ditulis sama dia. C, D, E, F, G, A,
B, C gitu ya, dan diulang gitu terus. Nah, itu tangga nada. Nah, coba kalian lihat tangga nada ini kan ada bagian hitam nih ya. Nah, ini dari do ini ke bagian hitam ini itu setengah nada ya, jaraknya setengah nada dari yang hitam. Jadi kalau ini do, ini di, do, di, re, ri, ini juga setengah ya. Dari di ke re itu setengah nada. Jadi dari do ke re satu nada, jaraknya satu gitu ya. Do, di, re, ri, mi, fa, fi, sol, sel, la, le, si, do. Jaraknya dari sini ke sini setengah, ini 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 sini setengah, dan gitu seterusnya ya. Setengah semua. Jadi putih, hitam, putih, hitam, putih, putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih, putih. Nah, itu jaraknya setengah semua. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu jaraknya tetap ya. Do ke re setengah-setengah. Jadi do ke re itu 1. Re ke mi 1 ya. Ini ke sini setengah, ini ke sini setengah. Jadi re ke mi 1. Ini jaraknya ya, 1 1 setengah 1 1 1 setengah gitu ya. Jadi jarak tangga nada itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu jaraknya 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Itu jaraknya. Nanti biasanya bakal ada di ujian itu. Cuma di LKS tidak ada. Itu tangga nada. Mau dimanapun not do nya, tangga nadanya tetap seperti itu. Contoh ya. Ini kan do nya di C ya. Ada tulisan do dan ini di C. Coba kita ganti notnya di D ya. Di D. Kalau do sama dengan D, nah seperti kalian lihat di halaman 23 ada tuh menentukan akor pada susunan tangga nada D mayor. D mayor itu yang ini, do sama do nya di D. Nah, notnya jaraknya tadi kan 1 1 setengah 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, dari re ke mi do, ini kan do ya, do re 1, di sini 1 1 1 setengah 1 1 1 setengah gitu. 1 1 setengah 1 1 1 setengah gitu. Coba sambil lihat di LKS ya. Di LKS itu jadinya D E F F setengah jadi fis ya. D E fis, G, terus ini A, B, C setengah cis, D gitu. Cis D gitu ya, sama ya. D E fis, G, A, B, cis D gitu. Itu untuk tangga nada D. Jadi jadi jaraknya tapi itu 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Jadi mau dari manapun do nya, dari chord apapun do nya, tangga nadanya jaraknya tetap itu. Jadi kalian gak usah bingung-bingung lagi ya. Nah, untuk yang kedua, selain menentukan tangga nada, kalian juga harus menentukan pergerakan akor. Nah,
untuk pergerakan akor ini kita skip dulu ya. Saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Karena ini penjabarannya terlalu panjang gitu. Yang kedua itu menentukan pergerakan akor. Kalau kalian lihat di gitar, biasanya kan pergerakan akornya tetap tuh. Misalkan kalau di sini D, G, A, D. Nah, biasanya kalau main gitar itu nggak lebih dari 3 atau 4 ya, 4 akor itu terus yang dimainin sampai nadanya berubah gitu kan. Kalau orang yang biasa main gitar, bisa main gitar, biasanya tahu itu. Tapi untuk materi ini saya akan jabarkan di pertemuan selanjutnya ya. Terus yang ketiga, setelah menentukan pergerakan akor, kalian bisa membuat variasi melodi. Nah, membuat variasi melodi ini tergantung dengan akornya gitu. Contohnya kalau yang di sini modulasi itu dari tingkat 1 ke tingkat 4 ya. Besok itu juga kita bakal jelaskan. Saya di sini hanya menyampaikan aja ya. Membuat variasi melodi atau disebut modulasi. Ada 3 macam. Yang pertama modulasi dari tingkat 1 ke tingkat 4. Yang kedua dari tingkat 1 ke tingkat 5. Yang ketiga dari mayor ke minor. Ya, apa sih bedanya modulasi mayor? Apa sih bedanya mayor dan minor? Nah, untuk mayor itu misalkan C mayor. Nah, berarti not C itu dijadikan sebagai do. Do-nya. Not do berarti di awal gitu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do itu berarti di awal kan. Kalau C mayor itu not C-nya sebagai do. Kalau C minor itu berarti not C-nya sebagai not la ya. Chord C-nya itu sebagai not la, awalnya itu la. Jadi la, si, do, re, mi, fa, sol gitu. La, si, do, re, mi, fa, sol. Itu bedanya. Oke. Sampai di sini dulu materinya. Karena jadi ada 2 poin yang akan kita bahas di minggu depan, yaitu pergerakan akor dan modulasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan bisa hubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.